Halo semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Dimetri dengan NIM 211171038 dari Prodi PGSD yang ingin mempresentasikan tentang Tripusat Pendidikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih pendidikan formal, informal, dan non-formal itu. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan di ruang lingkup kelas dan sekolah, serta memiliki fasilitator utama yaitu guru, dosen, dan mentor. Seseorang dapat dinyatakan sebagai pendidik formal jika melalui pendidikan akademis dan memiliki sertifikat atau gelar resmi. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh dalam ruang lingkup keluarga. Pendidikan keluarga ini adalah sumber pendidikan yang dapat mempengaruhi pembentukan individu dan kemampuan sosialisasi. Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang bersangkutan dengan masyarakat karena manusia pada umumnya memiliki sifat mencontoh. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran yang berpengaruh dan merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam pembentukan sikap dan perilaku. Beberapa keterangan Ki Hajar Dewantara tentang Tripusat Pendidikan, diantaranya, yang pertama, keinsyafan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan tidak mungkin tercapai hanya melalui satu jalur. Kedua, ketiga pusat pendidikan tersebut harus berhubungan akrab serta harmonis. Ketiga, alam keluarga tetap merupakan pusat pendidikan yang terpenting dan memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial. Yang keempat, perguruan sebagai walai wiyata yang memberikan ilmu dan pengetahuan dan pendidikan keterampilan. Selanjutnya, Tripusat Pendidikan. Pertama, keluarga. Lingkungan keluarga adalah merupakan lingkungan pendidikan yang pertama karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Dan dikatakan lingkungan yang terutama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Fungsi dan peranan keluarga dalam pendidikan. Pertama, pengalaman pertama masa kanak-kanak. Kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Yang keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Yang kelima, peletakan dasar-dasar keagamaan. Selanjutnya, sekolah. Pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga, dan sekaligus merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Fungsi dan peran sekolah dalam pendidikan. Pertama, anak didik belajar bergaul dengan teman sebayanya, antar guru dengan anak didik, dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru. Kedua, anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Sekolah memiliki tanggung jawab yang berdasarkan atas asas-asas yang berlaku, yang meliputi tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan bangsa. Tanggung jawab fungsional ialah tanggung jawab profesional, pengelola, dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan jabatannya. Selanjutnya, masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan ketiga. Dalam pendidikan masyarakat tersebut telah mulai sejak anak lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar pendidikan sekolah. Ki Hajar Dewantara secara tegas menyebutkan lingkungan pendidikan yang ketiga adalah pergerakan pemuda. Pengaruh-pengaruh dari masyarakat ada yang bersifat positif terhadap anak dan juga bersifat negatif. Jadi kesimpulannya, seseorang menjalani hidupnya dengan adanya tripusat. Kualitas tripusat setiap orang berbeda-beda. Setiap orang menjalani proses belajar yang terjadi secara berkesinambungan atau bisa disebut sebagai lifelong education, yaitu sebuah proses belajar yang dialami manusia yang bermula dari lahir hingga akhir hayat. Sekian dari presentasi saya tentang Tripusat Pendidikan. Bila ada kesalahan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.